Ada tuh di perjanjian lama dan di perjanjian baru orang yang bisa berkata dosamu sudah diampuni. Wow banget. Ini kalau Yesus kalau hanya manusia ini lumayan ini ya apa ya? Sangat amat blasfemi ya. Iya, terus narsistik banget ya. Iya, narsistik. Kristenan itu bukan doktrin yang lalu dicocok-cocokkan untuk menjadi fakta, saudara-saudara. Tapi karena sebuah fakta yang terjadi, maka terciptalah doktrin. Di antara semuanya ini, menurut kamu mana yang paling eksplisit yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah sendiri atau seorang Allah? Halo teman-teman Gram semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang seru banget. Apa tuh? Ya kalau boleh dibilang ini materi yang paling penting mungkin ya, yang selama ini kita sudah ambil, karena saat ini kita akan membahas cuma satu poin saja, saudara-saudara, yaitu mengenal pribadi Yesus sebagai Allah. Seru nih, kamu Seru siap? banget. Oke. Mungkin bakal banyak yang orang bilang ini kontroversi, cuman apakah itu sebuah kontroversi atau fakta? Ya. Mari kita lihat. Simak dengan baik-baik. Mari kita baca ya, kan kita sedang menjelaskan dari perjalanan di perjanjian baru. Nah, ini adalah ayat yang aku mau terus-menerus kita ingat, karena ini adalah gambar besar dari perjanjian baru. Dari mana kita bisa melihat transisi dari pilihan bangsa Israel, jadi Allah memilih bangsa-bangsa untuk masuk dalam kerajaannya. Roma 11 ayat 25-27. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Tuhan, berilah kami pengertian dan hati yang mau terbuka agar mendengar firman-Mu dan mengenal siapa Engkau, Yesus Kristus. Engkau adalah Allah, Mesias, dan anak Allah yang hidup. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang Engkau memberikan hidup-Mu untuk memberikan penebusan bagi dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekali lagi ini chartnya nih, kamu masih ingat kan? Oke, ini adalah chart di mana perjalanan pelayanan Yesus di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Dan 3 tahun kita tahu dia menghabiskan pelayanannya kebanyakan di Galilea. Lalu setengah tahun dia ke Yerusalem dan akhirnya dia disalibkan. Nah, kita mau belajar. Kalau teman-teman penasaran dengan perjalanan pelayanan Yesus, bisa baca di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Nah, di situ juga aku mau mengambil sedikit demi sedikit, tapi bukan mengenai pelayanannya, tapi lebih kepada identitas Yesus itu sendiri. Siapakah Yesus melalui Injil yang telah ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Nah, kalau teman-teman sudah menyaksikan podcast yang sebelumnya, kita sudah membahas ya, Yesus itu adalah 100% manusia. Nah, jadi ayat-ayat yang sering digunakan untuk menganggap kalau Yesus itu bukan Allah itu sebenarnya adalah ayat-ayat yang sebenarnya ditulis untuk menunjukkan kalau Yesus itu 100% manusia, bukan menentang kalau Yesus itu adalah Allah. Dan juga kita membahas mengenai dia adalah Mesias yang dijanjikan, Raja yang dijanjikan di perjanjian lama yang akan memerintah sampai selama-lamanya untuk bangsa Israel. Ya. Nah, kita sudah belajar banyak mengenai hal itu dan sekarang kita akan belajar mengenai kalau dia itu adalah Allah sendiri. Nah, ini ayat yang sama yang aku pakai kemarin untuk membahas kalau Yesus itu 100% manusia. Nah, sekarang kita akan melihat kalau Yesus itu adalah 100% Allah sendiri yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi itu, Yesus itu sebenarnya awal mulanya adalah Allah sendiri. Dia bukanlah manusia yang memakai keilahian, tapi Allah yang memakai batasan-batasan manusia, yang dimana yang harus dilakukannya untuk menebus dosa kita. Karena hanya manusia saja yang bisa membayar dosa yang sudah manusia lakukan. Ingat itu ya. Lalu kita mau bahas nih, mengapa kita bisa melihat dari Injil itu, kenapa kita bisa menyimpulkan kalau Yesus itu Allah sendiri. Yang pertama adalah kita bisa melihat Yesus itu mengampuni dosa. Dia berkata kalau dia itu mampu mengampuni dosa seseorang. Markus 2 ayat 5-7. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu,
"Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, para ahli Taurat ini tahu lah mengenai Alkitab. Jadi siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan. Hanya Allah sendiri yang bisa mengampuni dosa. Dan ini cuma tidak dicatat di Markus ya. Di Matius juga dicatat dan di Lukas juga dicatat. Matius 9 ayat 1-8 dan Lukas 5 ayat 20-21 dicatat kalau Yesus ini berkata seperti ini. Dia berkata kalau dosamu sudah diampuni. Wow banget ini. Karena hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Lalu Yesus mau menunjukkan keilahiannya. Manakah yang lebih mudah untuk berkata kepada orang lumpuh ini, berjalanlah, atau dosamu diampuni. Ya. Lalu akhirnya dua-duanya dilakukan oleh Yesus. Orang lumpuh ini juga berjalan gitu. Tapi di sini kita bisa melihat kalau Yesus bisa mengampuni dosa. Karena dikatakan di Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, di sini kita bisa melihat kalau anak manusia juga itu sebenarnya Allah sendiri. Ya. Karena hanya Allah saja yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Ya. Tidak ada tuh di perjanjian lama dan di perjanjian baru orang yang bisa berkata dosamu sudah diampuni. Wow banget Nabi gitu bisa ya. nggak nabi? Nabi nggak boleh lah itu. Itu hanya Allah saja yang berhak untuk mengampuni dosa seorang manusia. Atau ya. perwakilan gitu? Aku Kamu rasa bisa itu nggak? tidak mungkin, itu blasfemi ya, menghujat Allah kalau seseorang bisa berkata kalau dosamu itu diampuni gitu. Jadi ini kita harus sangat hati-hati ya saudara-saudara. Jangan sampai kita berkata kepada seorang, oh dosamu diampuni, itu sebenarnya menghujat Allah gitu. Hanya Yesus saja yang bisa berkata seperti itu dalam rupa manusia karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Ada masukan? Udah, itu dulu. Lanjut. Nah, di sini juga kita bisa melihat kalau Yesus dia menyatakan kalau dia itu lebih besar daripada yang pertama adalah Abraham. Nah, ini dikatakan di Yohanes 8 ayat 53. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Lalu, Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. wah ini memang kalau teman-teman baca Injil Yohanes ya, ini benar-benar wow banget ya. Ini aja dikatakan kalau dia tuh berkata kalau Abraham saja melihat hariku. Jadi Abraham di masa lalu tuh bisa melihat hari kedatangan Yesus. Dia Ya. berkata seperti itu dan dia berkata Abraham itu bersukacita melihat hariku. Ya. Ini kalau sebenarnya kalau Yesus kalau hanya manusia, ini lumayan ini ya apa ya? Sangat amat blasfemi ya. Iya, terus narsistik banget ya. Ya, narsistik. Bisa bilang Abraham ini melihat hariku. Wow banget ini kalau misalnya dia hanya manusia, saudara-saudara. Jadi kalau teman-teman yang menyimpulkan kalau Yesus itu bukan Allah, harus diadres nih ayat-ayat yang seperti ini. Dia berkata Abraham melihat hariku dan bersukacita. Ini kalau misalnya Yesus cuma manusia, ini orang benar sangat-sangat narsistik menurut aku ya. Jadi dia tidak mungkin hanya orang baik saja kalau dia tidak benar-benar Allah gitu ya. Ataupun hanya nabi saja gitu ya. Iya. Lalu dikatakan, Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. wah ini lebih wow lagi. Ini bahasa Inggrisnya mungkin lebih bagus ya, lebih tepat gitu. Iya. Before Abraham was, I am. Ya. I am itu di sebenarnya kita mungkin bisa lihat seperti Yahweh ya. Yahweh itu kan asal katanya I am who I am. Dia adalah, Allah itu adalah yang ada tanpa perlu diciptakan gitu intinya. Ya, jadi dia tuh terus ada gitu. I am itu atau Yahweh itu tuh asal katanya dari situ gitu. Ya. Jadi di sini aku telah adanya itu atau I am-nya itu mungkin referring back ke Allah sendiri gitu. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat memang benar kalau misalnya Yesus ini cuma manusia. Ini benar-benar sangat-sangat narsistik ya. Ya. Sangat
memiliki ego yang sangat luar biasa untuk berkata hal-hal seperti ini gitu. Jadi kalau teman-teman mau membahas ini kayak coba dong bahas ayat-ayat yang seperti ini. Bagaimana mungkin ada seorang nabi yang berkata-kata hal yang seperti ini? Iya. Nah, itu aja. Gimana menurut kamu? Ya, setuju. Mantap banget. Masih banyak lagi sih yang lebih Masih banyak eksplisit lagi, ya. Jadi iya. ini makin lama dari yang implisit gitu ya, yang nggak terang-terangan lah kita harus deduksi gitu ya. Iya. Tapi makin lama akan semakin eksplisit ya. Iya. Lalu ditulis juga kalau dia menyatakan lebih besar daripada Yunus, Matius 12. Pada 41. waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ayo, siapa Yunus? Yunus nabi. Yunus itu seorang nabi, saudara-saudara. Jadi Yesus berkata, yang ada di antara kamu ini sebenarnya lebih daripada Yunus, lebih daripada seorang nabi, saudara-saudara. Nah, lalu dikatakan juga ayat setelahnya, dia lebih daripada Salomo, Matius 12 ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah, siapa Salomo? Raja. Seorang raja, yang penuh dengan hikmat ya. Dikatakan Yesus berkata yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi dia berkata dia itu lebih daripada seorang nabi dan dia lebih daripada seorang raja yang penuh dengan hikmat. Iya. Kamu gimana ini? Kalau melihat hal-hal seperti ini kamu bisa menyimpulkan seperti apa? Makanya itu yang aku bilang di podcast yang lalu ya. Yesus it's either Tuhan, benar-benar Tuhan, atau dia itu narsistik dan gila gitu ya. Iya. Yang manakah itu? Nggak bisa di tengah-tengah sih, soalnya terlalu terlalu aneh gitu. Iya, dan juga kalau di sini kita bisa melihat antara Yesus itu memandang dirinya terlalu tinggi atau dia memandang orang-orang ini Salomo, Yunus, Abraham terlalu rendah. Kalau dia hanya manusia. Iya. Makanya nggak bisa tuh kita cuma bisa bilang Yesus itu adalah orang baik. Iya. Karena kalau dia orang baik, dia tidak mungkin memandang rendah Salomo atau Yunus di sini. Iya. Tapi dia bisa berkata, saya ini lebih besar daripada Salomo dan Yunus karena dia itu adalah Allah. Iya. Itu cuma penjelasannya antara kita memilih kalau Yesus itu adalah Allah atau dia ini orang yang narsistik banget atau memandang rendah orang lain. Atau dia juga pembohong. Pembohong bisa jadi. Juga. Dan dia pembohong yang sangat luar biasa karena selama 2000 tahun orang-orang terbohongi oleh dia. Dan kalau begitu kita memilih pencipta dunia dan alam semesta ini tidak memiliki kuasa untuk menghentikan kebohongan ini. Iya. Kebohongan 2000 tahun plus. Iya, makanya menurut aku sih iman kekristenan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang berdiri dari batu karang yang teguh ya. Ini hanya pemulaan saudara-saudara. Jadi kita bisa melihat tadi apa aja? Yesus mengampuni dosa dan dia menyatakan diri dia lebih besar daripada Abraham, yaitu patriark ya. Yunus nabi, Salomo itu sebagai raja gitu. Jadi kita harus lihat juga di sini kalau Yesus itu menerima penyembahan, Matius 28 ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dikatakan apa? Mereka mendekati, memeluk kakinya dan menyembahnya. Kita tidak boleh menyembah manusia, saudara-saudara. Dan di sini kita bisa melihat Yesus tidak menghardik mereka. Malah Yesus berkata jangan takut gitu ya. Nah kita bisa melihat di Alkitab juga kalau malaikat itu tidak menerima penyembahan. Malaikat yang benar ya, malaikat yang takut akan Tuhan. Dikatakan Wahyu 22 ayat 8-9. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, "Jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah." Sembahlah siapa? Allah. Nah, jadi malaikat yang benar, malaikat yang baik, itu pasti tidak mau menerima sebuah penyembahan. Ya. Nah, Yohanes melakukan hal yang sama kan, tersungkur di depan kaki malaikat dan mau menyembahnya.
Malaikat yang benar menghardik dia, jangan gitu. Aku juga hamba seperti kamu gitu kan. Nah, tapi Yesus tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah sendiri. Ya, antara Yesus itu Allah Atau atau dia gila hormat. atau dia itu bukan orang benar, saudara-saudara. Nah, yang kedua, manusia tidak menerima penyembahan. Kisah Para Rasul 10 ayat 25 sampai 26. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Wah, ini kan sama nih ini ya, tersungkur depan kaki dan mau menyembah gitu kan. Tapi Petrus sebagai murid Yesus berkata, bangunlah, aku hanya manusia saja. Ya. Sedangkan Yesus tidak melakukan hal tersebut. Jadi kalau Yesus bukan Allah, dia itu bukan orang baik karena dia menerima penyembahan dari orang. Ada instances lain nggak ya Yesus disembah terus dia diam lagi atau cuma satu ini? Ada beberapa tapi dia berkata waktunya belum tiba kan. Jadi apa ya namanya ya? Jadi karena waktunya belum tiba, karena dia tidak mau, karena ada waktunya di mana dinubuatkan dia tuh harus datang ke Yerusalem sebagai Mesias. Oh, oke. Gitu. Jadi ketika dia sudah bangkit, dia menerima penyembahan itu gitu. Oke. Oke, jadi manusia yang benar tidak akan menerima penyembahan. Jadi kalau ada manusia yang menerima penyembahan, itu manusia yang tidak takut akan Allah. Aku suka sembah-sembah kamu kok enggak? Hah? Kamu suka sembah aku? Enggak ya, enggak boleh ya itu ya. Tidak Tidak boleh boleh menyembah itu, dan ya. mengidolize orang. Ya, guys. itu nanti akan menjadi berhala gitu. Manusia juga bisa dijadikan berhala. Makanya di sini Petrus ya sebagai pengikut Yesus, dia berkata dia ini hanya manusia saja gitu. Kalau Yesus menerima penyembahan, dia berarti lebih kurang asem daripada Petrus gitu ya. Jadi tapi kita tahu kalau Yesus itu adalah Allah sendiri karena dia menerima penyembahan. Amin. Amin. Gimana, kamu ada tambahan? Dah, lanjut dulu nih. Seru Banyak nih, banget seru ya. nih. Nah, kita mau melihat juga mujizat-mujizat nih yang Yesus lakukan. Nah, teman-teman bisa baca dari Injil, banyak sekali mujizat-mujizat yang Yesus lakukan ya. Dia berkuasa menyembuhkan sakit penyakit, dia berkuasa merendahkan angin ribut, dia berkuasa atas roh-roh jahat, dia bernubuat akan kehancuran bait Allah, dia berkuasa membangkitkan orang mati. Nah, biasanya dengan mujizat-mujizat ini orang akan berkata, oh tapi kan nabi-nabi di perjanjian lama melakukan hal tersebut, gitu kan? Ya. Tapi mereka tidak berkata kalau mereka itu Allah. Kenapa Yesus bisa dikatakan Allah? Sebenarnya kita bisa melihat di Injil itu semua yang Yesus lakukan dia tidak berkata beginilah firman Tuhan. Dia lakukan hanya kayak begitu aja gitu loh. Emang dulunya yang Semua nabi pasti akan berkata beginilah firman Tuhan. Sebelum mereka bernubuat atau mereka melakukan mujizat juga, mereka pasti berdoa dan selalu dikatakan kalau Allah melakukan hal-hal tersebut. Tapi di Injil Yesus berkata dan semuanya itu jadi gitu. Dan ketika dia bernubuat akan kehancuran bait Allah, dia tidak menggunakan kata-kata beginilah firman Tuhan. Oh, oke. Karena nabi itu pasti harus menggunakan kata-kata itu sebelum mereka bernubuat, thus says the Lord, Oke. atau beginilah firman Tuhan. Jadi kalau misalnya nabi, mungkin mereka akan menggunakan kekuatan dari Allah ya, bukan mereka sendiri yang melakukannya. Ya. Tetapi kalau Yesus karena dia adalah Allah sendiri, dia tidak perlu itu ya. Iya, mujizat-mujizat terjadi begitu saja gitu loh, kayak tidak seperti nabi-nabi biasanya. Nah, aku mau fokus aja kepada salah satu mujizat, yaitu adalah dia berjalan di atas air. Kamu tahu kan peristiwa ini dikatakan di Matius 14 ayat 25-27? Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, aku mau tes nih, ada nggak orang lain di Alkitab yang berjalan di atas air? Nggak ada ya. Nggak ada. Kenapa seperti itu? Menurut aku ini sangat khusus ya, karena di Alkitab ini Allah itu digambarkan di atas air. Allah itu digambarkan di atas air maksudnya? Coba lihat di Kejadian 1 ayat 1-2. Allah digambarkan di atas air. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini dari Kejadian ya. Nah, dari Wahyu nih. Wahyu 4 ayat 2 dan Wahyu 4 ayat 6. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang.
Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Nah, ini Yohanes melihat tahta kemuliaan Allah ya. Dikatakan ada lautan kaca di depan tahta itu. Nah, kalau misalnya gambarnya seperti ini nih gitu. Mungkin ya seperti ini, tapi mungkin ada yang lebih bagus daripada ini gitu. Jadi di hadapan tahta Allah itu ada lautan kaca yang seperti kristal. Air gitu. Iya. Menurut aku makanya mujizat ini tuh sepertinya eksklusif untuk Yesus saja. Karena Allah itu digambarkan seperti di atas air gitu. Menurut aku. Okay. Nah, juga yang seru adalah di Wahyu 5 ayat 6-7 dilihat juga kalau anak domba terlihat di depan tahta Allah yang berjalan di atas air juga. Coba dikatakan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Nah, jadi di depan tahta itu kan ada lautan kristal yang seperti kaca itu kan. Nah, di sini kita bisa melihat anak domba itu muncul dan berjalan di antaranya itu untuk berjalan kepada tahta Allah. Menurut aku ya, ini imajinasi aku dan opini aku, saudara-saudara. Ini mungkin Yohanes seperti teringat ya waktu Yesus berjalan di atas air, melihat anak domba itu berjalan kepada tahta Allah. Mungkin saja, Boleh. itu imajinasi aku. Tolong jangan dihakimi kalau saya punya imajinasi. Oke. Mantap. Oke, nah kita juga bisa melihat kalau Yohanes ini banyak sekali menunjukkan ya kalau Yesus itu berkata-kata dia itu adalah Allah sendiri, karena kita bisa melihat 7 pernyataan akulah melalui Yesus. Kamu tahu mengenai ini? Ya. Nah, dia berkata kalau dialah roti hidup, terang dunia, pintu, gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan dan kebenaran dan hidup, pokok anggur. Nah, ini semua nih memang kalau Yohanes tuh lebih eksplisit ya untuk menunjukkan kalau Yesus itu adalah Allah. Karena ini adalah Injil yang terakhir yang ditulis. Kalau Matius, Markus, dan Lukas itu lebih menunjukkan secara implisit gitu ya. Jadi kayak dibilang katanya Yesus mengampuni dosa gitu kan. Tapi kalau Yohanes ini langsung to the point gitu ya. Kayak Lazarus aja kan nggak ditulis di Injil yang lain. Menurut aku sih Injil Yohanes ini ditulis setelah Lazarus mati yang kedua kali. Jadi mungkin Matius, Markus, dan Lukas itu mencoba melindungi Lazarus ya. Karena kebangkitan dari yang mati itu kan sesuatu yang sangat luar biasa, dan mungkin orang-orang Farisi mau mencoba untuk menutup mulut Lazarus kalau misalnya pada tahu gitu. Kalau misalnya teman-teman di misi itu sebenarnya seperti itu, orang-orang tuh mencoba melindungi seseorang untuk mengganti namanya misalnya supaya tidak dikenali oleh orang sekitarnya gitu. Tapi Yohanes ini secara dengan gamblang sekali menunjukkan yang Yesus katakan misalnya di sini. Dari perkataan-perkataan sebenarnya kita bisa mengerti kenapa dia itu ditolak oleh orang-orang di Yerusalem. Karena ini adalah blasfemi yang menunjukkan kalau dia itu adalah, sekali lagi, kalau dia bukan Allah, dia ini orang yang sangat narsistik. Dengan 7 gambar ini, kalau boleh dibilang seperti itu. Gimana menurut kamu? Aku punya pertanyaan nih. Oke. Ini udah beres belum? Sedikit lagi. Oke, lanjut dulu. Nah, makanya kenapa ini semua penting? Karena sekali lagi seperti yang aku jelaskan kemarin, semua para penulis Injil itu mau bersikap jujur. Mereka mau menyatakan apa yang benar. Gitu. Karena kalau misalnya mereka menulis yang seperti ini membuat kontroversi yang sangat luar biasa kan. Mereka menulis kalau Yesus mengampuni dosa aja itu tuh sangat kontroversi gitu untuk ditulis. Tapi mereka mau bersikap jujur apa yang Yesus benar-benar lakukan, dan supaya para pembaca itu membuat suatu kesimpulan. Dan lagi seperti aku katakan di podcast yang sebelumnya, kekristenan itu bukan doktrin yang lalu dicocok-cocokkan untuk menjadi fakta, saudara-saudara. Tapi karena sebuah fakta yang terjadi, maka terciptalah doktrin. Jadi mereka tidak berkata kalau Yesus itu Allah secara gamblang awal mulanya. Tapi karena mereka melihat fakta-fakta yang seperti ini, Yesus mengampuni dosa, Yesus berkata lebih besar daripada Abraham, lebih besar daripada Yunus, lebih besar daripada Salomo, gitu kan. Lalu dia melakukan banyak-banyak mujizat,
Dia bernubuat tanpa berkata thus says the Lord. Apalagi tadi contoh-contohnya, aku lupa. I am. Ya, I am gitu kan. Pokoknya banyak sekali yang Yesus lakukan, dan juga itu membuat mereka menulis fakta-fakta itu secara jujur. Jadi doktrin itu tercipta dari fakta-fakta yang ada. Nah, makanya iman kekristenan itu sebenarnya berlandaskan kepada satu pertanyaan. Ya. Siapakah Yesus itu? Siapa Yesus itu? Tuhan. Nah, kalau kita melihat di Matius 16 ayat 15 sampai 18 dikatakan, Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Nah, di sini di mana Simon Petrus dikasih nama oleh Yesus menjadi Petrus ya, yang artinya batu karang gitu. Tapi di sini kan dikatakan mendirikan jemaatku. Sebenarnya itu adalah I will build my church. Jadi gereja Tuhan itu didirikan atas batu karang ini. Tapi itu bukan Simon Petrus. Ya. Tapi itu adalah sebuah confession. Pernyataan. Siapakah aku ini? Ya. Dikatakan dia adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Gereja itu dibangun atas confession ini, saudara-saudara. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apapun itu, tapi karena confession ini. Dikatakan Yesus itu adalah Mesias, podcast kita yang sebelumnya. Dia adalah Raja yang dijanjikan di perjanjian lama, Raja yang diurapi, Raja yang akan memerintah selama-lamanya, dan juga dia adalah anak Allah yang hidup. Atas confession inilah gereja itu didirikan. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman seorang Kristen tapi tidak tahu kenapa kalian itu Kristen, ketahuilah kalau kita itu Kristen karena kita berkonfes kalau Yesus itu adalah Mesias. Dan Yesus mengaku kalau Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, dan Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Ya. Itu kenapa kita menjadi orang Kristen. Ya. Oke? Kamu ada pertanyaan atau masukan? Mau tanya dong. Nah, jadi nih di antara semuanya ini menurut kamu mana yang paling eksplisit yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah sendiri atau seorang Allah? Dari semuanya ini sebenarnya yang 7 itu menurut aku yang paling luar biasa ya. Yang the I am, akulah I am roti, statement itu akulah. I am statement itu sangat luar biasa. Dan juga nubuat dia kalau dia akan mati dan bangkit kembali itu juga sesuatu yang menunjukkan kalau dia itu benar-benar Allah. Iya. Pokoknya semuanya ini menunjukkan kepada situlah, kayak sebenarnya mengampuni dosa juga itu sesuatu yang sangat kuat untuk menunjukkan kalau itu dia itu Allah gitu ya. Antara dia itu orang narsistik atau dia itu benar-benar Allah. Ya. Pokoknya semuanya yang kita bahas ini adalah argumen yang sangat kuat untuk menyatakan kalau Yesus itu Allah sih menurut aku. Iya. Dan yang terpenting lagi menurut aku juga Yesus memprediksikan kematiannya. Dan dia mati, dan dia bangkit, dan dia tidak pernah mati lagi. Iya. Itu sih yang sangat amat kuat, yang menurut aku semua orang pasti tercengang dan memikir bahwa dia itu Tuhan tuh gara-gara itu juga. Iya. Dan juga jangan lupa ya, ada high priest waktu itu yang namanya Gamaliel saja berkata, kalau ini bukan dari Allah, movement ini tuh pasti berhenti. Kenapa? Karena zaman-zaman sebelumnya juga ada orang-orang yang mengaku sebagai Allah dan movementnya berhenti. Nah, makanya tadi kita bilang selama 2000 tahun ini, kalau benar-benar Yesus ini seorang pembohong, berarti Allah alam semesta ini tidak berkuasa untuk menghentikan movement ini. Sampai sekarang orang-orang Kristen yang percaya, yang menaruh pengharapannya di dalam Yesus Kristus itu makin banyak justru dari zaman 2000 tahun yang lalu. Yeah. Karena kita percaya Allah sendiri melalui Roh Kudus yang spread ya this message of the gospel sampai ke ujung bumi. Iya. Itu. Ada lagi? Mantap sekali. Ya, jadi hopefully teman-teman diberkati, dan sebagai orang Kristen percayalah, aku sih sangat yakin ya dengan iman keselamatan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, karena
bukti-buktinya dan fakta-faktanya secara sejarah juga itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Iya, dan Bible juga dan fakta yang ditulis di Alkitab itu yang paling sering di scrutinize orang ya, paling sering diteliti, paling sering di attack gitu, tapi sampai sekarang masih berdiri tuh sesuatu juga, pasti Tuhan bekerja dalam itu juga ya. Ya. Dan selama 2000 tahun banyak orang yang rela mati menaruh nyawanya untuk kepercayaan ini. Itu yang luar biasa ya. Jadi orang rela mati untuk percaya kalau Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Ya. Amin. Mantap. Oke, teman-teman semua. God bless you.